Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan bersumpah tidak akan pernah kembali kepadamu. Tanda ia akan tergila-gila mengejar-ngejar cintamu. Ya, jadi orang kalau yang namanya sedang marah ya, atau orang yang sedang kasmaran nih ya. Misal mantan sekarang berpaling kepada orang ketiga, sedang jatuh cinta, kasmaran, tergila-gila kepada orang ketiga ya. Apa yang dia katakan kepada kita bahwa di hatinya cinta kepada kita sudah habis. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak tertarik kepada kita. Dia mengatakan bahkan mungkin ya bersumpah tidak akan pernah kembali kepada kita ya. Itu kan sekarang dia katakan ketika sedang kasmaran, sedang jatuh cinta kepada orang ketiga. Atau ketika mantan sedang marah-marahnya, sedang benci-bencinya kepada kita. Beberapa waktu kemudian ya, ketika nih, ternyata mantan tidak pernah mendapatkan apa yang dia harapkan. Bersama orang ketiga, sudah deh dia balik-balik tuh, menyembah-nyembah, mohon bisa kembali lagi bersama kita ya. Jadi misalnya ada seorang laki-laki ya, sudah punya istri, baiklah pokoknya. Nggak taunya jatuh cinta lagi nih, kepada seorang wanita yang tentu lebih muda daripada istrinya ya. Lebih cantik ya, ya pokoknya lebih menjanjikan. Misal tapi punya pekerjaan sama nih dengan istrinya, tetapi dia menganggap bahwa wanita ini ke depannya akan jauh lebih menjanjikan daripada istrinya. Dia tidak pernah merasa puas dan bahagia dengan apa yang dia miliki pada saat ini. Wah, sudah tuh dia jungkir balik ya. Jatuh cinta, kasmaran, mengejar-ngejar wanita yang baru dia kenal ini. Apa yang terjadi dengan istrinya dia abaikan, bertengkar setiap hari. Bahkan kalau sudah bertengkar itu dia bersumpah-sumpah tidak akan pernah kembali lagi kepada istrinya dan seterusnya. Karena dia memiliki mimpi dan harapan yang besar nih dengan wanita yang baru dia kenal ya. Dan kemudian mereka misal menikah siri nih. Nah, dia lebih memilih dengan istri mudanya dong daripada dengan istrinya yang pertama. Tapi ternyata apa? Setelah diperjuangkan habis-habisan, apa yang dia dapatkan dari istri mudanya? Ya, dia mau ketemu dengan orang tuanya saja, kan orang sering ya nikah siri apalagi kalau sudah duda, sudah janda kan, tanpa mendapatkan restu dari orang tua. Itu sering tuh terjadi begitu. Nah, maksudnya ya selesai nikah siri ini barulah nanti ketemu dengan orang tua. Nggak taunya apa, mau ketemu sama orang tuanya saja, orang tuanya tidak pernah mau ketemu dengan dia. Ya. Terus apa lagi? Dia diusir nih dari rumah istri tuanya karena rumah itu warisan dari orang tua istrinya ya, bukan punya dia. Diusir dengan harapan apa? Dia akan diterima dengan bahagia oleh istri mudanya. Ayo, silahkan pindah ke rumah adik saja daripada di sana diusir-usir. Itu dalam bayangan dia. Nggak taunya apa yang terjadi, diusir tengah malam. Ya, cuman bawa pakaian, misal satu kardus ya. Bahkan koper pun tidak dipinjamin ya. Oke lah, tetap boleh bawa mobil ya. Harapannya apa? Begitu diusir ini, langsung masuk tuh ke rumah istri mudanya. Nggak taunya apa? Ya, ditolak. Terpaksa ngekos. Ya, coba bayangkan. Sudah belasan tahun, punya rumah, nyaman, dan seterusnya. Karena cinta terpaksa ngekos. Ya.
Harapannya apa? Harapannya oke lah, nih sudah jelas ya pilihannya bersama istri kedua. Ternyata juga istri keduanya dengan segala cara ya berusaha agar jangan ketemu orang tuanya dulu. Dan ternyata istri keduanya juga dengan segala cara berusaha untuk berpisah dengan dia karena tahu, oh ternyata orang ini yang kaya istrinya, bukan dia, karena rumah segala macam yang punya istrinya. Dalam bayangan istri keduanya, dia tuh yang punya rumah besar dengan halaman besar dan seterusnya. Ternyata yang punya istri tuanya, bukan dia. Maka istri mudanya mencari cara bagaimana caranya agar berpisah juga dengan dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Istri mudanya melepaskan dia, memaksa berpisah. Dia jungkir balik memohon-mohon untuk bisa kembali kepada istri pertamanya. Kenapa? Ya karena tidak punya rumah, tidak punya apa-apa lagi. Dan istri pertamanya ternyata tidak pernah mau menerima dia kembali lagi. Ya, nah itu contoh yang banyak sekali terjadi di mana-mana. Ya, begitu sudah realitanya dia ditolak ya oleh orang yang dia cintai yang baru ini, misal kalau mantan, oleh orang ketiga, ternyata dia dikecewakan, dia dikhianati, dan dia tidak pernah dicintai, tidak pernah diterima dengan sepenuh hati. Begitu uangnya mantan habis, orang ketiga berpaling lagi. Nah, itu baru tuh. Di situ mantan akan datang menyembah-nyembah, memohon-mohon untuk bisa kembali kepada kita lagi. Jadi sesungguhnya, ketika orang mengatakan hari ini saya tidak akan pernah kembali, terlalu banyak kita lihat di dunia ini contoh-contohnya. Tidak akan lama lagi setelah mengatakan itu dia akan datang menyembah-nyembah. Ya, memohon-mohon untuk bisa kembali bersama lagi. Ya, nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, sekarang ya, orang yang bersumpah-sumpah ya. Jadi bersumpahnya itu berkali-kali ya. Kalau orang kan bersumpah satu kali saja, ini bersumpah-sumpah begitu. Mengatakan tidak akan pernah kembali. Pokoknya setiap bertengkar selalu bersumpah, bilang tidak akan pernah kembali, dan seterusnya. Justru itu adalah pertanda bahwa dia tidak pernah rela. Dia tidak pernah sanggup untuk benar-benar berpisah dengan kita. Nah, jadi yang pertama tuh, ada begitu banyak orang yang bersumpah mengatakan tidak akan pernah kembali, ya sudah benci dan seterusnya. Ketika sedang marah, begitu marahnya reda, ya sudah, dia lupakan itu. Ya, dia tidak pernah sanggup untuk berpisah dengan kita, walaupun ketika sedang marah semuanya dia ucapkan, tetapi tidak pernah dia realisasikan. Dia tidak pernah mengajak betul-betul berpisah. Jadi itu yang pertama. Jadi ada begitu banyak orang yang mengatakan tidak cinta, sudah tidak ada rasa, tidak akan kembali bersama lagi. Tetapi begitu berpisah betulan, dia tidak mau. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang mengatakan demikian, bersumpah tidak akan pernah kembali lagi, ya, itu adalah tanda bahwa tidak akan lama lagi dia akan justru tergila-gila mengejar-ngejar untuk bisa kembali bersama kita lagi. Ya. Jadi semakin besar ya orang menunjukkan kebenciannya, maka itu adalah tanda bahwa tidak akan lama lagi dia juga akan jatuh cinta kembali dengan rasa cinta yang juga teramat sangat besarnya. Wa abkhid bakhidaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Jika engkau membenci seseorang,
maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Jadi jika mantan hari ini mengatakan bersumpah tidak akan pernah kembali kepada kita lagi, itu tanda dia akan kembali kepada kita. Ketika mantan mengatakan hari ini bahwa dia amat sangat membenci kita, itu tanda bahwa dia akan segera jatuh cinta kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.